Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rani, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan D3 Ilmu Perpustakaan, kelas 4 IPA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara instalasi AppPrints di Ubuntu dalam VirtualBox. Baiklah, sebelum kita menginstal AppPrints, teman-teman harus menyiapkan bahan instalasi untuk AppPrints. Di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bahan yang saya punya, yaitu yang pertama VirtualBox. Di sini teman-teman harus menggunakan versi yang terbaru. Di sini versi saya yang versi 6.1. Nanti teman-teman bisa download sesuai dengan versi Windows teman-teman yang 64 bit atau 32 bit, disesuaikan saja. Kemudian yang kedua ada Ubuntu server yang 16.4. Di situ juga nanti teman-teman juga harus menyesuaikan dengan komputer teman-teman apakah dia 32 bit atau 64 bit. Di sini saya menggunakan 64 bit, maka di sini tulisannya AMD 64. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu MOBA Exterm. Di sini aplikasinya sama saja seperti aplikasi putih, hanya saja tampilannya yang berbeda. Pada dasarnya kegunaan dan fungsinya itu sama. Kemudian pastikan juga laptop teman-teman connect ke internet dengan koneksi yang stabil, tidak lelet. Karena nantinya paket-paket AppPrints akan di-download menggunakan koneksi Wi-Fi. Baiklah, langsung saja kita buka VirtualBox. Kemudian di sini karena saya sudah menginstal Ubuntu servernya, jadi saya tinggal mulai untuk instalasi AppPrints. Nah, di sini akan terlihat versi dari VirtualBox-nya 6.1. Kemudian ditunggu sampai masuk ke tampilan login-nya. Nah, ketika sudah ada tampilan Ubuntu login, silakan login dengan username yang telah dibuat pada saat menginstal Ubuntu. Masukkan juga passwordnya, kemudian enter. Nah, setelah ini kita cek dulu IP dari Ubuntu teman-teman, ketikkan ifconfig untuk mengetahui IP-nya. Nah, di sini sudah keluar IP-nya yaitu 192.168.43.168. Nah, kemudian kita minimize dulu VirtualBox-nya. Kemudian ini silang saja, ini di minimize. Kemudian buka aplikasi MOBA Exterm-nya. Nah, di sini tadi saya sudah membukanya. Kurang lebih tampilan dari MOBA Exterm-nya itu seperti ini. Ada kalau untuk koneksi baru, kita tinggal tekan session, kemudian pilih karena di sini kita koneksinya ke SSH, jadi kita pilih SSH. Kemudian isikan IP yang tadi kita cek 192.168.43.168. Nah, kalau sudah berhasil login, dia akan tampil seperti ini. Nah, login as, kemudian kita isi dengan username di Ubuntu tadi. Nah, ketika sudah tampil seperti ini, kita coba ping ke IP yang tadi kita cek, apakah sudah terhubung apa belum. Nah, jika sudah tampil seperti ini, berarti sudah oke. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita daftarkan dulu repositori Ubuntu pada
reponya Ubuntu. Kemudian kita klik sudoku. Kemudian sudoku ini perintah untuk kita menjadikan dia root. Jadi kita sebagai admin masuknya. Kemudian masukkan lagi passwordnya. Nah, kalau sudah tampil di sini dari yang tadi cuman Anissa Rani menjadi root at Ubuntu. Kemudian kita masukkan daftar repository apprents-nya dengan perintah nano/etc/apt. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian kita pastekan alamat reponya apprents-nya, yaitu ini. Kita copy. Kemudian kita klik, sudah terpaste seperti ini. Ctrl X, Y, Enter. Di situ untuk menyimpannya. Kemudian kita update. Sebelum diupdate kita masukkan dulu key-nya. Kita copy, kemudian dipaste, lalu enter. Nah, jika sudah connect dan 100% berarti sudah berhasil. Kemudian kita update. Ditunggu saja sampai proses update-nya selesai. Nah, ketika sudah done berarti selesai. Kemudian kita install apprents-nya dengan cara nah, untuk install apprents-nya kita gunakan kode ini, kita copy. Lalu masukkan ke mobile yang tadi. Kemudian enter. Di sini kalau teman-teman menggunakan aplikasi putih sama saja tidak apa-apa karena pada dasarnya sama. Kemudian di sini ada tampilan do you want continue, tekan Y, kemudian enter. Di sini paket-paket dari apprents akan di-download menggunakan koneksi internet dari laptop teman-teman. Pastikan koneksinya stabil dan tidak lelet. Di sini akan terlihat dari berapa persen sudah selesai. Nah, di sini kita harus memasukkan password untuk MySQL-nya. Silahkan masukkan sesuai dengan keinginan teman-teman, tapi perlu diingat karena nanti di saat kita mau login, ini akan diminta passwordnya.
Jika udah, klik OK, kemudian ulangi lagi, lalu OK. Nah, kalau untuk aplikasi seperti MOBA Exterm ini sebenarnya ada banyak untuk menyambungkan pada SSH. Salah satunya yaitu PuTTY. Di mana-mana kan pada umumnya PuTTY digunakan. Kemudian ada juga aplikasi Terminals, tetapi itu bebas secara teman-teman mau menggunakan yang mana. Tapi kalau dari MOBA Exterm sama PuTTY ini tampilannya mudah dipahami dan juga tidak sulit untuk menggunakannya. Kemudian kita masih proses instalasi, ditunggu saja sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, maka kita langsung saja
masuk ke perintah cd, kemudian coding yang ini kita copy, lalu enter. Coba diulangi lagi. Oh iya teman-teman, maaf sebelumnya, sebelum kita masuk ke perintah cd tadi, kita cek dulu MySQL-nya jalan atau tidak dengan cara etc /init d/mysql status. /init d/mysql status. Nah, jika sudah aktif, kemudian kita coba masuk lagi ke aplikasi ke perintah cd tadi, kemudian yang kemudian kita masuk sebagai admin di apprints-nya dengan cara su apprints. Lalu dia akan berubah dari Ubuntu menjadi apprints at Ubuntu, kemudian cd, kemudian kita masukin yang etc init. Baru kita masukin yang ini. Nah, tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai, kita masukkan lagi coding yang tadi, namun tambahkan 0 di depannya. Arsip ID-nya isikan saja repository, kemudian enter. Hostname-nya kita isikan, misalnya di sini repository footle.ac.uk. Kemudian kalau saya mengisikan repository, boleh menggunakan nama teman-teman sendiri atau dengan nama repository yang mau digunakan. Kemudian enter lagi, enter. Nah, ini isikan dengan email teman-teman semua. Enter. Nah, di sini kita isikan root. Passwordnya boleh bebas, tapi dicatat karena nanti akan digunakan di saat mau login. Kemudian enter. Nah, untuk database super user passwordnya ini saya gunakan dari password MySQL tadi. Kemudian yes, ditunggu sampai prosesnya selesai.
kemudian enter, isikan admin, lalu enter, kemudian masukkan password yang akan digunakan pas login di repositori nanti yang sudah selesai diinstal. Di sini saya menggunakan password. Kemudian masukkan lagi email teman-teman. Lalu ditunggu sampai prosesnya selesai. Yes. Kemudian kita masukkan perintah A2 msite reprints. Coba di exit dulu. Nah, tadi kan saya memasukkan perintah A2 msite reprints. Sebelumnya kita harus menggunakan kode service Apache 2 reload, lalu kita masukkan. Nah, kalau sudah kita coba lagi A2 msite. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita uji di browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome saja. Kita masukkan nama repositori yang telah dibuat tadi. Nah, karena alamat IP-nya belum diketahui oleh Windows ini, baiklah kita akan menyetingnya dulu. Kita buka Notepad biasa, kemudian run as administrator. Kemudian kita buka file di Windows System 32, kemudian driver, kemudian etc. Tipenya kita ganti jadi all files, kemudian hostnya kita buka. Nah, di sini kita tambahkan di paling bawah dengan IP tadi .43.168 dengan nama repository hani.com. Kemudian Ctrl S disimpan. Lalu coba lagi di sebelumnya kita uji lagi IP-nya 192.168 192.168.43.168 dengan nama repository anisarani.com. Kemudian kita save, di close. Coba kita tambah lagi, kita uji di browser. Aduh, maaf. Nah, jika sudah berhasil dengan tampilan repository ini, kita cobakan login dengan yang tadi kita sudah buat, username-nya admin, passwordnya isikan dengan password yang telah teman-teman buat tadi. Nah, jika sudah berhasil login, tampilannya akan lebih seperti ini. Di sini akan muncul dengan email yang telah kita buat. Kemudian di sini ada menu admin untuk menambahkan user atau menghapus user. Di System Tools, Create User. Nah, itulah tutorial instalasi AppPrints pada Ubuntu di VirtualBox. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata dan kekurangan karena di sini juga saya masih belajar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.